Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdi Nur Batubara, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Sebelumnya marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmat dan hidayatnya, saya bisa menyampaikan pidato singkat mengenai Pancasila abad 21 pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazrina Askila, saya mahasiswa Gizi tahun 2020 Universitas Negeri Medan. Pancasila abad 21. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun isi dari Pancasila yaitu mengandung 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang hampir ditinggalkan. Pasca reformasi, falsafah bangsa kita, Pancasila semakin diacuhkan. Dinomorsekiankan, bahkan juga mulai ditinggalkan. Jika ada sebagian orang yang mengucapkannya atau masih tertulis dalam lembaran-lembaran negara, maka itu tak lebih dari hiasan atau lip service mata. Namun makna sejatinya sudah lama hilang. Dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga demikian. Kita saksikan ruh Pancasila sudah lama kehilangan tempatnya. Lapangan politik, hukum, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan juga keagamaan berjalan seperti bangunan-bangunan kokoh tak berpenghuni, angker dan horor tanpa jiwa. Semua realitas itu menunjukkan bahwa kita sudah sejak lama mengalami kondisi degradasi, bahkan hampir menuju dekadensi yang sangat menyedihkan. Karena apa? Karena Pancasila sudah mulai kita tinggalkan. Di abad 21 yang sangat kompetitif, tidak jarang kita melihat anak bangsa yang tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dan bersaing. Mereka seolah kalah di negerinya sendiri. Belum lagi persoalan ketidakadilan dalam konteks penegakan hukum, yang lemah biasanya kalah, yang kuat biasanya menang. Seberapa relevansi Pancasila abad 21? Abad 21 juga diwarnai oleh sektarianisme dan primordialisme yang justru menguatkan sekat-sekat antar suku, ras, dan agama. Di dunia, kita melihat ideologi komunisme sudah tumbang. Negara-negara yang dulu pernah paling gigih mengusungnya, sekarang justru mengadopsinya, baik secara terbuka ataupun malu-malu. Tapi kapitalisme liberalisme juga bukan tanpa masalah. Keserakahan ekonomi para pemilik modal kerap melahirkan ketidakadilan sosial. Yang kuat semakin kuat, yang lemah tersingkirkan. Dampak lainnya munculnya kembali sentimen yang bersifat anti-asing. Sebagian besar memilih untuk menarik diri dari globalisasi dan bersikap ultranasionalistis. Ini semua mengindikasikan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dari ideologi liberalisme ini. Kemudian ideologi lain merupakan jalan tengah yang memadukan kapitalisme dan sosialisme, dan juga belum tentu bisa sepenuhnya menjawab persoalan-persoalan tersebut. Sejak tahun 1945, kita telah memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila tidak dilahirkan begitu saja, bukan juga warisan penjajah ataupun menjiplak ideologi manapun. Pancasila merupakan hasil renungan dan penggalian Bung Karno dan para founding fathers lainnya terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan pandangan hidup dan konsensus bersama bangsa Indonesia. Sebuah bangsa yang memiliki keunikan baik secara aspek geografisnya, keberagaman suku, agama, dan budayanya, sejarah perjalanannya. Walaupun beberapa kali ada upaya untuk menggantinya dengan ideologi lain, Pancasila tetap hidup dan bertahan. Tantangan dan ancaman terhadap Pancasila.
Kini di abad 21, manakala bangsa kita memasuki era globalisasi, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila semakin besar. Fenomena yang terjadi menunjukkan Pancasila sebagai filosofi bangsa akhir-akhir ini ditenggelamkan, dimarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai peristiwa dalam masyarakat, misalnya sifat beringas, keras, dalam setiap penyelesaian masalah baik sosial, politik, kebudayaan, hukum, bahkan persoalan keagamaan. Paham-paham materialisme, individualisme, hedonisme, serta pragmatisme telah mewabah dalam kehidupan bermasyarakat. Semua persoalan di atas tentu saja menjadi tanggung jawab kita semua. Karena sejatinya Pancasila milik kita semua, bukan hanya milik pemerintah ataupun golongan tertentu saja. Maka bersama kita terus rawat, perjuangkan, dan implementasikan Pancasila sebaik-baiknya. Akhirnya, mari kita jadikan Pancasila sebagai sebuah living ideologi, artinya agar terus relevan, Pancasila harus diaktualisasikan sesuai dengan semangat awalnya, namun diletakkan dalam konteks kekinian. Kalau di abad 20, Pancasila menjadi pilar utama yang mempersatukan bangsa, maka di abad 21, Pancasila lebih dari untuk menjawab kompleks, lebih dari sekadar itu. Pancasila juga harus mampu menjadi pilar utama untuk menjawab kompleksitas zaman, serta memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, hari ini dan di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.